Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Rahmatia Bakri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan insight yang saya dapatkan dari materi yang ditampilkan oleh kelompok 1 di kelas Bunda Sayang zona 7, yaitu materi tentang pemahaman perbedaan gender. Secara definisi, yang disebut gender kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jenis kelamin atau sifat keadaan betina dan jantan. Kalau menurut WHO sendiri atau World Health Organization, gender ini adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Ya, jadi gender ini bisa dibilang sebagai nama lainnya adalah seksualitas, yaitu lebih kepada pikiran, perasaan, dan cara bersikap seseorang yang dilekatkan sebagai sifat laki-laki dan atau sifat perempuan. Gender ini juga merujuk pada peran sosial dan budaya dari perempuan dan laki-laki yang ada dalam masyarakat tertentu. Dalam konsep gender ada pengklasifikasian, yaitu klasifikasi gender secara biologi, secara klasifikasi secara identity, dan secara expression, gender expression. Jadi ada yang namanya gender biologi, gender identity, dan gender expression. Nah, kalau secara gender secara biologis ini, gender biologi ini berhubungan dengan yang disebut sebagai seks, yaitu jenis kelamin. Jadi terdapat sifat genotip dan sifat fenotip yang ada pada diri seseorang, baik itu laki-laki dan perempuan. Jadi secara genotip itu kalau laki-laki memiliki 46 kromosom XY, kalau perempuan memiliki 46 kromosom XX. Sedangkan kalau secara fenotip, laki-laki disebut laki-laki karena memiliki organ reproduksi, yaitu penis, testis, dan skrotum. Skrotum kalau perempuan memiliki organ reproduksi, yaitu vagina, uterus, ovarium, dan payudara. Dan secara gender biologi ini tidak bisa berubah, jadi memang sudah ada sejak lahir. Sedangkan yang namanya gender identity itu adalah perasaan psikologis seseorang sebagai pria atau sebagai wanita secara normal dan yang sesuai dengan fitrahnya. Yang namanya identitas gender itu seharusnya konsisten dengan anatomi biologi gendernya. Jadi, namun pada individu tertentu yang mengalami gangguan identitas gender, dia percaya bahwa anatomi biologis gendernya itu konflik dengan, tidak konsisten dengan identitas gendernya. Jadi ini disebut sebagai transgender, yang disebut sebagai kaum transgender, dan ini merupakan gangguan kejiwaan. Dan yang ketiga, klasifikasi gender yang ketiga adalah gender expression. Gender expression ini sangat adalah karakteristik dan perilaku seseorang yang dilihat sebagai maskulin, feminin, campuran keduanya atau tidak keduanya. Hal ini disebabkan karena gender expression ini sangat dipengaruhi oleh persepsi dalam diri seseorang dan persepsi dalam lingkungan terdekat seseorang. Karena itu contoh ekspresi gender ya, contoh ekspresi gendernya itu misalnya olahraga atau penampilan atau gaya rambut atau pemilihan baju. Misalnya kalau warna-warna seperti warna-warna pink disebut warna perempuan, sedangkan warna biru warna laki-laki. Nah, atau juga nama panggilan laki-laki dan panggilan perempuan. Misalnya kalau untuk budaya di Sunda, misalnya perempuan dipanggil Neng, kalau laki-laki dipanggilnya Ujang, seperti itu. Atau untuk di budaya Jawa Tengah, misalnya laki-laki dipanggilnya Mas, perempuan dipanggilnya Mbak, seperti itu. Terus juga kebiasaan gestur, misalnya kalau laki-laki itu gaya duduknya, misalnya laki-laki itu gaya duduknya berwibawa, kalau perempuan gaya duduknya lebih tertutup, kalau laki-laki lebih terbuka, kalau perempuan lebih tertutup,
seperti itu juga. Atau aksi verbal, misalnya kalau perempuan itu kalau bicara itu lemah lembut, kalau laki-laki itu tegas. Jadi secara spektrum gender itu ada yang namanya gender biologi, yaitu female dan male. Secara gender identity ada yang namanya boy, girl dan boy. Dan secara ekspresi atau gender expression itu disebut sebagai untuk boy atau untuk female disebutnya feminin, kalau untuk laki-laki disebutnya maskulin, seperti itu. Dan ada juga kondisi kelainan bawaan. Kalau dalam biologi, gender biologi ada yang namanya kelainan bawaan. Jadi dia memiliki seks ya dua, disebut memiliki kelamin ganda. Nah, kelamin ganda ini disebut juga kondisi tersebut disebut juga intersex. Nah, karena itu menurut saya dari materi pemahaman perbedaan gender ini, maka yang bisa kita ambil adalah karena gender itu merupakan konstruksi sosial dan budaya, maka kita perlu mendidik anak-anak kita agar memiliki identitas gender identity dan gender expression yang sesuai dengan gender biologinya, agar ekspresi dan identitas gendernya itu sesuai dengan jenis kelaminnya dan sesuai dengan seksnya, seperti itu, sehingga tidak menimbulkan gangguan kejiwaan atau tidak menimbulkan penyimpangan orientasi seksual yang membahayakan dan akan meracuni masyarakat sekitar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya Rahmatia Bakri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.